Selama ini, sampah makanan menjadi masalah pengelolaan sampah dikarenakan 40% dari komposisi sampah di Indonesia ternyata berupa sampah makanan. Hal ini mendorong terciptanya program Makan Tanpa Sisa, sebuah program kolaborasi antara Bank DBS Indonesia dan Waste for Change untuk memperkuat kampanye Zero Food Waste di sektor rumah tangga. Berlokasi di Perumahan Vida Bekasi, warga diajak untuk mengompos sampah makanan atau food waste melalui kegiatan kompetisi mengompos yang menarik. Makan Tanpa Sisa adalah sebuah inisiatif oleh Bank DBS Indonesia yang selaras dengan visi DBS sebagai bank yang digerakkan oleh tujuan. Kami ingin mendorong kesadaran, pendidikan, dan keterlibatan dalam masalah limbah makanan dan dampaknya terhadap lingkungan. Ya, rumah tangga menjadi sasaran program ini karena kami percaya kebiasaan baik bisa dimulai dari rumah. DBS Indonesia bersama Waste for Change mengedukasi rumah tangga tentang pengomposan serta membantu rumah tangga yang tertarik untuk membuat kompos dari sisa makanan mereka. Dari satu rumah ke rumah lain hingga menjangkau wilayah yang lebih luas, tanpa terasa kita bersama-sama berpartisipasi untuk mengurangi jumlah sampah makanan yang dibuang ke TPA. Harapan kami bisa mengedukasi setiap orang di tingkat konsumen tentang pentingnya menjalankan kehidupan tanpa limbah makanan, sambil menawarkan metode cepat, bisa ditindaklanjuti, dan menginspirasi untuk berkontribusi pada penyebabnya. Kami juga berharap program ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar dari publik, dan kami bisa bekerja sama dengan mitra ekosistem. Iya, jadi program ini dikemas dengan kegiatan yang menarik, edukatif, dan mudah diaplikasikan di rumah. Mulai dari workshop composting, lalu kompetisi mengompos, di mana warga ditantang mengompos selama 12 minggu, diberikan peralatan mengompos, dan harus melaporkan kegiatan per minggunya. Diselingi juga dengan monitoring secara langsung, edukasi melalui poster dan video, serta diakhiri dengan pengumuman pemenang kompetisi mengompos. Harapan Waste for Change, program Makan Tanpa Sisa ini dapat menghasilkan dampak jangka panjang. Perilaku mengompos sampah makanan di rumah tidak berhenti setelah program selesai, tetapi bisa menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh warga, sehingga sejumlah sampah makanan pun dapat dikelola dengan tepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Kami juga berharap program ini dapat menginspirasi masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, simak cerita warga Vida Bekasi tentang pengalaman mengompos sampah makanan di rumah. Saya Ibu Sarmi Endah dari klaster Durian Vida Bumi Alam Hijau. Motivasi saya ikutan mengompos itu karena ingin belajar lebih banyak tentang cara mengompos dan mengolah sisa makanan yang ada di dalam rumah, supaya sampah yang ada di dalam rumah kita itu bisa sedikit-sedikit berkurang. Pengalaman saya sangat banyak sekali ya Kak. Mulai dari awalnya saya yang agak bingung bagaimana caranya mengompos nanti, tetapi ketika kita ikut pelatihan, ternyata cara mengompos itu tidak sesusah dan sesulit yang kita bayangkan. Semuanya itu ternyata begitu mudah. Dari yang awalnya kita itu tidak memandang sama sekali sampah, bahkan kita cuek terhadap sampah. Tetapi kita sudah belajar cara pengolahannya. Yang paling berkesan itu ketika hasil mengompos kita itu bagus. Terus ketika kita aplikasikan ke tanaman, hasilnya juga tanaman menjadi subur, buahnya jadi lebat. Itu membuat kita merasa sangat senang sekali dengan hasil kita mengompos. Terlebih ketika saya ikut kegiatan mengompos dalam 3 bulan ini sudah menghasilkan ada 10 ember, dan itu juga udah panen beberapa kali ya Kak. Dan hasilnya juga sudah kita bisa kita jual, soalnya ada yang ketika kita mengompos, mereka melihat hasilnya, kok hasilnya bagus, jadi mereka tertarik untuk mencoba hasil kompos yang kita bikin. Ibu Ina Herlina dari
Taman Klaster Apel. Mengurangi penumpukan sampah yang dibuang di TPA, mengurangi pencemaran lingkungan agar sampah tidak bau, meringankan tugas operator sampah yang ada di perumahan Pida Bekasi ini, bermanfaat untuk lingkungan karena sampah organik bisa dijadikan kompos. Pertama-tama saya ragu untuk mengikuti kompetisi ini Makan Tanpa Sisa, program Makan Tanpa Sisa, karena saya jarang masak. Tapi karena di Klaster Apel sudah pernah memilah sampah organik dan organik, aku untuk mencobalah, mungkin kan bisa ya karena udah pernah. Akhirnya saya mencoba program kompetisi Makan Tanpa Sisa ini. Dengan berjalannya waktu, berhubung saya jarang masak, ada berpikir bagaimana ya caranya untuk mendapatkan sampah organiknya. Akhirnya saya sedikit belanja ke nenek sayur. Dari situ saya minta lah sama nenek untuk disisakan sampah organiknya yang tidak layak dijual. Gitu. Kendalanya satu, kompos coklatnya nih Kak. Buat ember kedua itu saya kehabisan. Jadi inisiatif sendiri karena kompos kedua untuk menutupi sampah organiknya itu kan bisa dari sekam ya, bisa dari daun kering, bisa dari serbuk gergaji. Karena saya nyarinya susah, akhirnya saya ada daun kering. Karena saya rumahnya di pinggir danau, jadi saya ambil lah daun kering di dekat pohon danau itu, pohon apa. Akhirnya saya ngambil tuh, manjat sudah. Akhirnya saya ambil yang jatuhan, saya pungutin, saya taruh ember, saya bawa ember itu ke danau. Akhirnya dapatlah 1 ember. Alhamdulillah untuk menutupi sampah organik yang ember kedua ini. Tapi alhamdulillah berhasil. Iya. Hari ini udah sampai ember ke-6 loh. Tidak sulit untuk sebenarnya untuk membuat kompos ini. Aku sebenarnya ya senang untuk mengikuti program kompetisi tanpa sisa ini ya. Satu, pertama, ada seminar saya dapat ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, saya tuh banyak teman pejuang kompos lah, jadi saling kenal dari klaster mana aja gitu. Yang ketiga, saya itu biar lingkungan kita yang ada di perumahan itu lebih bersih untuk mencontohkan. Yang keempat, saya mengucapkan kepada Waspodceng dan DBS dan mentor-mentor yang cantik-cantik, yang setia untuk mengikuti kita pembuatan kompos ini, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kokom Komaria dari Klaster Apel Pida Bekasi. Mengurangin pembuangan sampah ke TPA, terus meringankan tugas operator dalam pengangkutan sampah, dan untuk menjaga keramahan lingkungan. Awal-awalnya agak-agak ribet ya, karena kemarin waktu ada kompetisi, jadi kita harus mengikuti aturannya, yaitu harus mencacah-cacah, harus memoto, menimbang, mencatat, dan membuat laporan. Dan dianjurkan untuk kita beritahukan di medsos ya. Awalnya bingung ya, karena saya mah nggak punya Facebook, nggak punya IG, dan akhirnya nanya-nanya, udah katanya lewat apa itu SW? Katanya status WA ya. Akhirnya ya udah, kita lama-lama jadi mengompos itu jadi terbiasa ya. Karena setelah kompetisi, jadi kita cuman memilah dan memilah aja, nggak begitu ribet. Jadinya karena kita punya kesadaran sendiri, ada inisiatif sendiri, jadi ya mengompos itu jadi merupakan kegiatan sehari-hari. Yang penting kita ada niat aja.
Alhamdulillah selama mengompos itu yang ada cerita orang-orang katanya ada belatung-belatungnya. Alhamdulillah saya selama mengompos selama 3 bulan ini nggak nemu yang namanya tuh belatung. Cuman waktu itu pengalaman yang pertama ada karena suamiku sakit lupa mengaduk. Jadinya pas dibuka agak-agak tercium aroma-aroma bau gitu. Nah waduh ini gimana caranya biar aromanya itu cepet hilang gitu. Akhirnya katanya ada ngasih tahu harus ditambahin sampah coklat, terus diangin-angin sambil diaduk-aduk. Nah, alhamdulillah selama 3 hari melakukan itu, akhirnya komposku kembali ke semula dan sampai berhasil menjadi kompos. Wah, program Makan Tanpa Sisa ini mampu menciptakan perubahan perilaku warga untuk mengompos sampah makanan ya. Dan ternyata mengompos itu seru. Sampah makanan yang terbuang ke TPA dapat berkurang dan bonusnya bisa dapat pupuk kompos gratis. Sudah siap melakukan perubahan? Yuk makan tanpa sisa. Dan jangan lupa kelola sampah makananmu.